Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk bergelut pada aktivitas sehari-hari bagi anggota komunitas Disability Motor Club Medan. Klub motor yang beranggotakan para penyandang disabilitas ini sudah ada sejak tahun 2013 sebagai wadah untuk berekspresi dan juga bersilaturahim. Seperti apa kegiatan mereka? Ini dia liputannya. Sebetulnya kalau impian itu yang terbesar itu ya sebelumnya belum tercapai karena saya ingin punya suatu tempat kerja yang memperkerjakan teman-teman disabilitas juga. Itu kita buat seperti menjahit lah, misalkan seperti saya ini menjahit, kita buka lowongan pekerjaan bagi teman-teman penyandang disabilitas itu impian yang belum tercapai. Menyandang disabilitas tidak mengurangi rasa syukur Siti Robiatun kepada Tuhan. Siti adalah ibu rumah tangga dengan satu anak yang membuka usaha menjahit di rumahnya di Jalan Amal Luhur, Medan. Sebelah kakinya yang lemah akibat kesalahan pengobatan di waktu kecil tidak mengganggunya dalam memenuhi pesanan pelanggan yang datang kepadanya. Selain sibuk dengan usaha menjahitnya, Siti juga terlibat aktif di beberapa organisasi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Komunitas Disability Motor Club atau DMC. DMC adalah organisasi yang menghimpun para penyandang disabilitas yang suka dengan mobilitas. Komunitas ini kerap berkumpul di bengkel DMC yang berlokasi di Jalan Pukat Banting 2, Medan Tembung. Bengkel ini milik Ketua DMC Lo Sukming atau yang akrab dipanggil Awi. Selain melayani permasalahan motor pada umumnya, bengkel ini juga membuat dan mendesain motor bagi para penyandang disabilitas. Siti adalah satu-satunya perempuan dari 5 orang penggagas berdirinya komunitas DMC. Ia menjabat sebagai sekretaris 1 di komunitas ini. Ia merasa bahwa perlu memperkenalkan sepeda motor beroda 3 yang khusus dirancang untuk penyandang disabilitas di Kota Medan. Karena di Medan ini juga sangat banyak pengguna seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bergabung, berkumpul, mungkin banyak ilmu atau motivasi yang akan tumbuh dari situ. Seperti kita nanti bisa mensosialisasikan motor roda 3 ke masyarakat luar yang mungkin belum mengerti ada satu kendaraan untuk penyandang disabilitas. Saat ini ada lebih kurang 60 orang penyandang disabilitas yang telah bergabung di klub motor ini. Ada yang berasal dari Tanjung Pura, dari Serdang, serta Kota Medan. Setiap penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 3, dapat bergabung dengan klub motor ini. Karena semua anggotanya, pengurusnya penyandang disabel, maka kita bentuk DMC, Disable Motor Club. Nah, sebagai penggerak khususnya di Sumatera Utara ini loh satu contoh, satu produk perkumpulan, himpunan yang untuk membangkitkan motivator ke depan bahwa berkendaraan itu di jalan raya harus tertib berlalu lintas, harus memang disiplin, tidak lari dari jalur-jalur apa yang sudah ditentukan peraturan yang ada undang-undang di negara kita ini tersebut. Maka DMC ini dibentuk. Kapan kita akan celaka? Tidak pernah ada firasat dari rumah, kamu mau jatuh kan nggak ada. Menjadi pengendara yang taat hukum kerap menjadi kendala bagi anggota komunitas DMC. 70% kecelakaan. Keterbatasan mereka membuat anggota komunitas ini kerap mengalami hambatan dalam mengurus surat izin mengemudi. Padahal agar dapat mandiri dan melakukan aktivitas ekonominya, para penyandang disabilitas ini perlu mengendarai sepeda motor.
Komunitas DMC berusaha mengatasi permasalahan para anggotanya dengan mengundang pihak kepolisian untuk bekerja sama dalam membuat SIM untuk para penyandang disabilitas. Sebenarnya ini kan warga negara Indonesia juga yang sama di depan hukum. Kita pun istilahnya suka sekali ada kesempatan kayak gini, kita bisa ngasih penyuluhan hukum, pertama terkait lalu lintas, yang kedua terkait penggunaan SIM. Jadi memang di undang-undang itu udah ada, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait penggunaan SIM untuk disabilitas, utamanya cacat fisik. Jadi nanti setiap pengurus SIM yang disabilitas ini harus dilengkapi surat keterangan dokter. Jadi kita akan proses, kita akan bantu mempermudahnya, yang penting melalui prosedur yang ada. Melakukan touring bersama merupakan salah satu cara mereka untuk menyadarkan semua orang bahwa kaum disabilitas ini ada dan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Komunitas DMC adalah bentuk perjuangan para penyandang disabilitas agar mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Komunitas ini juga merupakan tempat mereka saling berbagi dan memotivasi agar penyandang disabilitas tidak lagi sendiri. Seperti Siti yang semakin semangat untuk mandiri dari usahanya. Di Tanah Batak, piu-piu adalah pohon yang paling bersejarah. Dari pohon inilah tercipta tongkat tunggal Panaluan yang sering digunakan dalam berbagai acara adat. Keberadaan pohon piu-piu yang mulai punah membuat Marandus Sirait, seorang pelestari lingkungan dan juga pengelola Taman Eden di Kabupaten Toba Samosir, bergiat untuk melestarikannya. Barangkali Anda mengenal tongkat tunggal Panaluan? Ya, tongkat ini sering kita jumpai dalam acara atau pertunjukan kesenian Batak. Tongkat berukir ini tidak hanya sebagai ornamen dalam pertunjukan budaya, tetapi mempunyai makna yang sakral bagi orang Batak. Kisah tentang tongkat tunggal Panaluan kini hanya ada di ingatan segelintir orang Batak yang sudah berusia senja. Seperti Lea Sirait, pemilik lokasi Taman Eden di Toba Samosir. Leas masih bisa berkisah tentang tunggal Panaluan, yang diyakini menjadi tongkat pertama kerajaan Batak. Kisah ini bercerita tentang cinta terlarang dua saudara kembar, yaitu Tunggal Panaluan dengan Dona Hatahutan, yang terusir dari kampung dan memakan buah dari pohon terlarang. Jadi dipanjat si Tunggal Panaluan lah, si lelakinya ke atas. Jadi lihat si perempuannya lah, si Dona Hatahutan. Hah, sudah makan. Si Tunggal Panaluan, aku makan sudah lapar. Diikutilah. Tunggal Panaluan sudah lengket di kayu itu. Sudah lengket dia. Jadi datanglah si Dona Hatahutan, lengket juga. Sudah lengket. Datang lagi yang dari bawahnya, ularnya, lengket. Datang cicaknya, lengket. Datang nyamuknya, lengketlah semua. Pohon dalam cerita ini adalah piu-piu, yang sudah ada sejak nenek moyang suku Batak menghuni kawasan Danau Toba. Keberadaannya yang hampir punah, membuat Marandus Sirait, putra dari Lea Sirait yang kini mengelola Taman Eden, giat melestarikan pohon khas Batak ini. Marandus membuat pembibitan pohon piu-piu agar dapat dibagikan kepada orang-orang untuk lebih mengenal pohon ini. Di Taman Eden, Marandus juga menanam pohon piu-piu agar lebih banyak orang dapat melihatnya. Bagus ya. Ini pohon ini sebenarnya sudah sangat langka dan tidak banyak orang yang kenal gitu. Termasuk orang yang sering mungkin pakai tongkat itu banyak nggak kenal pohonnya itu. Kalau tidak segera diselamatkan itu pasti terancam punah. Karena ya semakin banyak sekarang itu perambahan hutan kan.
pengambilan kayu-kayu di hutan sepertinya tidak terselamatkan. Nah, ini pohon ini biasanya di hutan-hutan, ya disitulah dia nanti akan punah. Pohon yang dapat hidup selama puluhan tahun ini memiliki batang berduri. Buahnya seperti anggur dan berbiji lebih dari satu. Bila matang, warnanya menjadi merah. Rasanya sedikit pahit, namun jika diputar-putar akan menjadi sangat manis. Itulah mengapa pohon ini disebut piu-piu atau putar-putar. Harus segera dibuat pembibitan gitu, pembibitannya. Nah, ini mungkin dinas-dinas terkait yang perlu memikirkannya supaya di setiap kabupaten ini, dan di samping kayunya bersejarah, memang buahnya itu saya pikir akan bisa menjadi dipasarkan ke seluruh dunia karena punya khas buahnya itu. Di Taman Eden yang memiliki luas sekitar 40 hektar, setidaknya ada seratusan pohon piu-piu. Keberadaan pohon piu-piu ini menjadi pelajaran bagi generasi muda Batak yang selama ini tidak mengenal pohon ini. Dari mengenal pohon piu-piu, masyarakat Batak akan mulai mendalami sejarahnya. Tadi saya setelah melihat pohonnya, saya sempat cerita sama yang punya Taman Eden. Bapak itu cerita sedikit tentang pohon itu, baru saya tahu. Rupanya pohon itu mempunyai sejarah yang lumayan bagus juga, yang selama ini saya belum tahu. Pohon itu sangat bagus untuk dilestarikan di sini, sehingga semua orang Batak yang terutama yang berdomisili di luar Tobasa ini mengenal pohon itu, dan tidak hanya mengenal tongkatnya saja, tapi mengenal tongkat itu terbuat dari mana, sejarahnya bagaimana. Itu. Tidak hanya menjadi bagian sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan suku Batak. Pohon piu-piu seperti pohon lainnya sangat berperan penting bagi lingkungan tempat hidup masyarakat. Menjaga keberlangsungan ekosistem daratan dan secara tidak langsung menjaga ekosistem perairan Danau Toba. Pemirsa, kebutuhan akan tempat tinggal menjadikan lahan pertanian terus berkurang. Dengan demikian dibutuhkan satu teknologi pertanian yang dapat menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti hidroponik yang menggunakan air sebagai media tanam. Segmen Sekitar Kita kali ini akan menyajikan liputan tentang kiprah seorang guru yang menekuni sistem pertanian hidroponik. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu sebanyak 250 juta jiwa atau sekitar 4% dari total manusia yang menghuni bumi. Meski dijuluki sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia saat ini sudah sangat minim. Hal ini berimbas pada menurunnya produksi pangan. Tanpa perluasan lahan, peningkatan produksi pangan harus bertumpu pada inovasi teknologi pertanian, salah satunya hidroponik. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat jumlah lahan pertanian semakin berkurang. Sementara itu, kebutuhan akan sayur dan mayur juga semakin bertambah. Oleh karena itu, rekayasa teknologi pertanian menjadi sangat penting, seperti hidroponik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam sistem pertanian yang menggunakan media air ini. Namun, sebelum menuju lokasi, saya ingin bertanya dulu kepada warga Medan tentang tanaman yang memanfaatkan media air ini. Kurang tahu. Hidroponik biasanya tuh tanaman yang ditanam di polybag ya? Nggak pada dengar. Pernah. Biasanya kalau hidroponik ini dia pakai tanah? Nggak semua pakai tanah, pakai air. Seperti tauge, kangkung. Nggak tahu. Ya lebih bersih, lebih sehat.
Pulau Jawa, tren tanaman hidroponik mulai berkembang dan mulai digeluti banyak orang. Di Sumatera Utara sendiri, hidroponik belum begitu dikenal luas. Namun, ada beberapa orang yang mulai menggelutinya untuk sekedar hobi dan ada juga yang mencobanya sebagai bisnis baru. Salah satunya adalah Ferry Wijaya, seorang guru di Sekolah Bodhicitta Medan. Berawal dari hobi, Ferry mulai menekuni bidang ini tahun 2011. Dengan memanfaatkan lahan kosong di lantai 3 sekolahnya, Ferry mulai membudidayakan berbagai jenis sayur dan buah. Nah, Pak Ferry, kenapa sih tertarik menggeluti bidang hidroponik ini? Ya, yang pertama, kalau hidroponik kan tidak membutuhkan tanah ya, tidak membutuhkan tanah yang luas. Jadi kalau di perkotaan saya lihat kalau ada tanah yang kosong itu semua dibangun mall, dibangun perumahan gitu. Sedangkan kebutuhan terhadap sayur-sayuran kan setiap hari kita perlu. Jadi kalau misalnya kita nggak perhatikan yang begini-begini itu nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian bisa saja nanti kita kesusahan untuk mencari bahan makanan untuk kita sendiri, ya khususnya ya minimal di keluarga kita sendiri di rumah. Jadi saya berpikiran ya kenapa kita nggak coba hidroponik, sangat mudah dan sangat menyenangkan pula, ya kan sehat kita. Jadi sayuran hidroponik itu kita nggak melalui proses yang penyemprotan pestisida. Jadi sangat nyaman, sangat aman bagi keluarga kita jika mengkonsumsi sayuran hidroponik. Nah, kalau Pak Ferry melihat bagaimana tren tumbuhan hidroponik ini di Sumatera Utara? Kalau di Sumatera Utara masih kurang ya, belum begitu banyak yang memahami proses penanaman hidroponik. Justru itu makanya saya mempunyai visi dan misi, yaitu mengenalkan hidroponik ke masyarakat Sumatera Utara, mengajari anak-anak khususnya yang di sekolah-sekolah supaya dia bisa nanti minimal dia pulang ke rumah bisa nanam untuk sayuran untuk keluarganya gitu. Sebagai upaya mengenalkan hidroponik pada masyarakat, Ferry membentuk komunitas belajar barang hidroponik Sumatera Utara pada tahun 2014. Di sekolah, Ferry juga giat mengenalkan hidroponik kepada murid-muridnya. Ferry mengajari mereka mulai dari proses penanaman bibit sampai sayuran siap dipanen. Para murid terlihat antusias saat belajar hidroponik. Selain mudah dan tidak kotor, hidroponik juga hemat waktu. Untuk sayuran seperti sawi, selada, kangkung hanya memakan waktu 3 atau 4 minggu dan siap dipanen. Sistem penanaman yang digunakan ada 2, yaitu perantara sumbu dan saluran air yang mengalir. Apa sih yang membuat kamu tertarik dengan kegiatan ini, Stephen? Saya tertarik karena dengan teknologi hidroponik ini kita dapat, meskipun dengan lahan kecil, karena ini kan di daerah perkotaan, jarang ada lahan luas. Kalau kita mau menanam suatu tanaman di tanah kan memerlukan tanah yang luas. Tetapi dengan teknologi hidroponik ini, meskipun dengan lahan kecil kita dapat menanam tumbuhan. Nah, tadi saya sudah belajar bagaimana proses pembibitan hidroponik bersama dengan Bapak Ferry. Tidak mudah, tidak juga sulit, hanya butuh kesabaran. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat tanaman hidroponik yang lebih banyak lagi. Jika Ferry mengerjakan tanaman hidroponik masih sebatas hobi, Meli Kwok, rekan satu komunitas Ferry, sudah menggeluti hidroponik secara serius. Tahun 2012, Meli bersama suaminya mendirikan sebuah greenhouse di Jalan Tengku Amir Hamzah Medan. Di greenhouse ini, anggota komunitas belajar barang hidroponik kerap berkumpul. Mereka berdiskusi dan saling bertukar informasi mengenai hidroponik, baik tentang kendala ataupun tentang perkembangan terbaru inovasi hidroponik. Apa saja dulu yang dipersiapkan untuk memulai bisnis ini? Pertama mungkin kita mesti tahu dulu ya dasar-dasarnya dulu. Kemudian ya untuk
bagaimana ini apa namanya pembangunan greenhouse-nya ini, dan bagaimana juga cara menanggulangi kalau misal ketemu pas lagi ada hama atau apa gitu. Kita cuma lihat percontohan gitu, ya belajar otodidak seperti itu. Kemudian ya coba-coba aja, terus pernah juga jatuh beberapa kali sampai akhirnya bisa seperti ini gitu. Kalau Mbak Meli sendiri melihat bagaimana prospek bisnis hidroponik ini ke depannya? Kalau dari segi prospek ya, kalau dari segi prospek sih kalau ke depannya kan mungkin lahan itu semakin sedikit ya. Kalau tanah-tanah udah pada dipakai untuk bangun-bangun rumah, nggak ada alternatif lain lagi untuk tanam itu, ya inilah cara solusinya untuk ke depannya. Menurut Meli, hidroponik merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Meskipun sempat beberapa kali mengalami kegagalan, seperti sayur yang tidak tumbuh sempurna dan greenhouse yang sempat runtuh, namun Meli tidak menyerah. Seiring berjalannya waktu, Meli sudah paham bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk modal memang relatif besar, namun keuntungan yang ia peroleh bisa mencapai 100%. Proses pemanenan dilakukan setiap akhir pekan. Sayuran hidroponik milik Meli ini sudah dijual ke pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan. Harga setiap sayurnya relatif sama. Seperti pokcoy dan selada dijual seharga Rp12.000 per bungkus dengan berat 2,5 ons. Nah, pemirsa, di greenhouse ini setidaknya ada 6 jenis sayuran hidroponik. Nah, yang saya pegang ini adalah sayur pakcoy atau sawi pendek. Ini usianya sudah 35 hari dan siap panen. Tertarik? Prospek bisnis hidroponik ini sangat menjanjikan. Dengan lahan yang minim, siapapun dapat melakukannya. Jika Anda ingin menghasilkan uang lebih dari perkarangan rumah sendiri, maka hidroponik ini sangat cocok untuk Anda. Selamat mencoba ya! Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.